Dan di antara doa yang dibaca oleh para wali, akan dalam riwayat masa Ahlul Bait alaihissalam, doa ini dibaca para imam Ahlul Bait alaihissalam itu ada doa-doa khusus, doa-doa khas, sehingga ketika dikumpulkan dia menjadi, misalnya Imam Sajjad alaihissalam as-Sahifah as-Sajjadiyah, Imam Ja'far punya alaihissalam Sahifah Shadiqiyah. Setiap imam dari keluarga Nabi, Sayyidah Fatimah sallallahu alaihi ada Sahifah Fatimiyah, yaitu doa-doa yang khusus mereka baca, para imam baca dan ajarkan pada kita semua, alaihi mafdhul tahiyat wa taslim. Tetapi ada doa yang dibaca. Jadi setiap doa para imam tentu doa khusus. Tetapi ada doa yang dibaca sejak Imam Ali alaihissalam sampai Imam zaman Jalal Ta'ala Fardhu Syarif, dan dianjurkan dibaca oleh para imam itu kepada kita semua, yaitu munajat Sya'baniyah, doa munajat di bulan Sya'ban, munajat Sya'baniyah, yang isinya bagi para kekasih Allah Subhanahu wa taala, bagi para wali itu penuh dengan ajaran-ajaran irfani, dengan ajaran-ajaran bahasa kita sufi. Jadi mengajarkan kepada kita kebergantungan mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala, kepasrahan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian mengatakan tahapan-tahapan perjalanan rohaniah itu kita pelajari dari munajat Sya'ban. Imam Khomeini Qaddasallahu nafsahu zakiyah sangat menekankan agar para santri itu mempelajari munajat Sya'baniyah. Karena di munajat itu seakan-akan dihidangkan jamuan bagi para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dan ini khusus dibaca di bulan Sya'ban. Imam Ali alaihissalam membacanya, dan para imam juga dalam riwayat yang sangat kuat. Di antara munajat yang dibaca bersama oleh para imam itu adalah munajat Sya'baniyah. Kita menggabungkan diri kita ketika membaca munajat Sya'baniyah ini bersama para pembaca munajat Sya'baniyah sepanjang masa. Nah, dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalnya saya 3 kalimat saja dari penggalan doa ini yang memperlihatkan kepada kita bagaimana munajat Sya'baniyah menjadi doa para kekasih Allah Subhanahu wa taala di bulan Sya'ban. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Kalimat itu dimulai dengan munajat Sya'baniyah, dimulai dengan kata wasma' du'ai idza da'autuk. Dan Bapak bisa membuka Mafatih atau melihat pada Tulki, itu akan kita temukan munajat Sya'baniyah atau amalan di bulan Sya'ban. Pasti akan kita temukan munajat Sya'baniyah. Wasma' doa, ya Allah, sampaikan salam salawat pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keluarga yang suci. Wasma' du'ai idza da'autuk, dengarkanlah doaku ketika aku berdoa kepadamu. Sekiranya aku berdoa kepadamu, kalau aku berdoa kepadamu. Wasma' nidai idza nadaitu, dan dengarkanlah seruanku ketika aku menyeru. Wa aqbil alayya idza najaituk, dan datanglah kepadaku, sambutlah aku ketika aku bermunajat kepadamu. Nah, di sini kekhasan misalnya disebutkan ada 3 hal, yaitu doa, wasma' du'ai idza da'autu, satu doa. Yang kedua, wasma' nidai idza nadaitu, dan dengarlah seruanku. Sehingga yang dibahas kemudian apa bedanya doa dengan nida. Ya Allah, doa munajat Sya'baniyah ini wasma' Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wasma' du'ai idza da'autu, ya Allah, dengarkanlah doaku ketika aku berdoa kepadamu. Dengarkanlah seruanku ketika aku menyerumu. Ada doa, ada nida. Lalu
wa aqbil alayya idza najaitu, dan datanglah padaku, sambutlah aku ketika aku bermunajat kepada. Maka ada 3, ada doa, ada nida, dan ada munajat. Kekhasan berikutnya untuk doa dan nida yang digunakan adalah kata wasma, dengarkan. Tapi untuk munajat, wa aqbil alayya, dan sambutlah aku, terimalah aku. Idza najaitu, kalau aku bermunajat kepadamu. Jadi mengapa yang 2 wasma, dengarkan, yang ini aqbil? Apa beda antara doa dengan nida? Dan apa beda antara doa nida dengan munajat? Itu saja sudah jadi kajian tersendiri. Sehingga munajat Sa'baniyah ini menjadi kajian irfani, dan kalimat-kalimat yang sangat indah setelahnya. Faqad harabtu ilaika wa waqaftu baina yadaika mustaqinan laka mutadarrian ilaika rajian lima ladaika thawabi wa ta'lamu ma fi nafsi wa takhburu hajati wa ta'rifu dhamiri wa la yakhfa 'alaika amru munqalabi wa mathwai. Salah satu di antara karakteristik doa Ahlul Bait alaihi salam indah itu, sudah baca inginnya lanjut terus, karena memang indah dan adalah kebutuhan ruhaniyah kita. Kita kembali ke 3 tadi itu, doa, nida, munajat. Mengapa yang 2 wasma? Ya, mengapa yang ketiga wa aqbil alayya idza najaitu? Nah, pertama, doa adalah permohonan kita, kalimat-kalimat yang kita sampaikan kehadirat Allah Ta'ala yang berhubungan dengan kebutuhan kita, kekurangan kita. Ud'uni astajib lakum wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Jadi kita diperintahkan untuk berdoa. Wa amartahum bidu'aik wa minta lahumul ijabah. Dalam doa Qumel itu kau perintahkan makhluk untuk berdoa kepadamu ya Allah, dan kau janjikan ijabah, kau janjikan jawaban. Jadi semua yang kita inginkan, kita harapkan, kita mohonkan kebutuhan kita, ya Allah, panjangkan usia kedua orang tuaku, panjangkan usia anak-anakku dalam kemaslahatan, itu semua doa. Dan Allah Ta'ala wasma, dengarlah ya Allah doaku itu. Semua yang kita harapkan, yang kita inginkan, yang kita mohonkan, dari berbagai hal yang kita hadapi, jalan keluar dari setiap kesulitan, kemudahan bagi setiap urusan, dan seterusnya, itu doa. Tapi nida adalah seruan. Ibaratnya seperti ini, atau dengan kata lain yang mungkin agak kurang tepat secara adab, tapi benar berkesesuaian adanya, yaitu teriakan atau jeritan. Kan secara adab kurang tepat kalau doa berteriak. Kalau doa jerit-jerit, itu secara adab tidak tepat. Tapi demikianlah makna nida, karena ada doa, bagian doa yang kita sampaikan dengan teriakan, yang kita sampaikan dengan jeritan. Tidak sempat kita menyusun kata untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya, semoga Allah telah melindungi kita semua, tiba-tiba kita tersandung, terantuk, atau terjerumus ke dalam satu lubang, dan kita berkata, berteriak. Sebetulnya teriakan kita itu teriakan permohonan tolong. Ya Allah, tolong aku. Ya Allah, keluarkan aku. Ya Allah, selamatkan aku. Tapi dalam situasi seperti itu, dalam kepanikan, dalam kekalutan, terjadi sesuatu, kita tidak sempat berdoa. Paling tidak doa itu kita susun kata-kata, kita pikirkan, kita sampaikan kehadirat Allah. Kadang kita berada pada situasi yang hanya bisa membatin, hanya bisa menjerit, hanya bisa menangis, tidak bisa berkata-kata. Itulah nida, itulah jeritan. Kalaupun mau kita terjemahkan jeritan batin, teriakan dalam diri kita, ya seperti orang terantuk. Sekali lagi, peristiwa musibah tidak ingin kita harapkan, tapi pada situasi seperti itu tidak terbayang. Ya, masih bagus kalau kita biasa zikir, ya Allah, Allahu Akbar, Astagfirullah. Begitu peristiwa itu terjadi, kita ucapkan itu nida. Tapi kadang-kadang dengan
teriakan saja. Itu sudah nida, ya Allah selamatkanlah aku. Nah, kita mohon agar Allah Ta'ala mendengar bahkan, dan Allah Ta'ala As-Sami'ul Basir, mendengar bahkan cerita batin kita itu, teriakan kita. Adapun munajat adalah doa yang memang kita susun khusus, baik kalimatnya maupun waktunya. Karena itu untuk munajat, wa aqbil alai, terima ya Allah persembahanku ini, sambut ya Allah kehadiranku ini, datanglah engkau ya Allah subhanallah yang muasifun, karena kita sudah hamparkan sajadah doa kita sudah antarkan dengan amal ibadah kita sudah hadapkan sebelum doa kita itu tawassulan kita sudah sholat di malam hari, kemudian kita bermunajat. Sering diterjemahkan munajat itu, Allah yarham ayahanda, seperti bisikan atau intimate whispers. Jadi seperti bisikan antara kekasih dan yang dicintai, bisikan antar kekasih, itu munajat. Nah, ia berada pada tahapan berikutnya. Karena munajat itu sesuatu yang kita siapkan. Karena itu wa aqbil alayya, ya Allah terimalah, sambutlah aku. Karena kita sudah siapkan ini sebelum kita sampaikan munajat kita. Untuk munajat ini, karena ada keterbatasan pada diri kita, maka kita Allah Ta'ala karuniakan anugerah doa-doa yang indah dari para imam alaihissalam. Mereka yang telah menyusunkan kata-kata untuk kita, mereka yang telah memadatkan kandungan ruhaniyah dari setiap kalimatnya untuk kita baca. Doa Kumail, munajat Sya'baniyah sekarang ini, kemudian munajat Imam Sajjad alaihi salatu wassalam. Munajat adalah sebuah doa yang disiapkan khusus, diperuntukkan khusus, dihadirkan dengan khusus pula. Misalnya malam hari, atau waktu-waktu tentu tidak harus malam hari, tetapi kita siapkan khusus munajat antara hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apa-apa yang harus dihadirkan pada munajat itu. Bagaimana membuat munajat jadi munajat juga diajarkan pada munajat Sya'baniyah ini. Faqad harabtu ilaika wa waqaftu baina yadaika mustaqima. Sungguh aku telah lari kepadamu ya Allah, dan aku berdiri di hadapanmu dalam keadaan bergantung dan miskin berkekurangan. Nah, itu bagian persiapan ruhaniyah untuk munajat. Jadi bagaimana maksudnya lari kepada Allah Ta'ala, harap itu bergantung hanya sepenuhnya kepada Allah Ta'ala, itu bagian dari persiapan munajat.